Perkenalkan, nama saya Steven Chandra dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini akan terbagi menjadi 5 segmen. Yang pertama itu mengenai penjelasan tugas praktikum. Yang kedua itu form yang sesuai dengan tema. Yang ketiga adalah konsep state dalam React. Yang keempat adalah reusable component. Dan yang terakhir ada conditional rendering. Kita masuk dulu dari segmen yang pertama, yaitu penjelasan, yaitu tampilan dari tugas praktikum. Oke, pada segmen pertama ini kita akan membahas mengenai tugas praktikum, di mana kita belajar mengenai Tailwind CSS keempat. Kita belajar cara membuat button, membuat card title dengan menggunakan Tailwind, membuat tipografi, membuat warna, navbar, dan juga efek bayangan. Setelah itu, kita juga belajar bagaimana cara membuat form untuk menambahkan user dan juga untuk menghitung gaji bersih. Kita lanjut pada segmen kedua, yaitu form yang disesuaikan dengan tema project masing-masing. Di mana pada tugas kali ini saya membuat form tambah produk, di mana form tambah produk ini juga sudah disesuaikan dengan kriteria yang ada, seperti ada kolom require, di mana jika kolom ini kosong dan menggunakan angka, maka kolom ini akan tetap memunculkan peringatan seperti ini. Jika saya isi dengan ini, maka peringatan itu sudah berakhir. Pada segmen ketiga, saya akan menjelaskan apa itu state dalam React. Contoh state itu ada pada baris kode ini. Tapi sebelum kita menggunakan state, kita harus import dulu useState dari React. Ciri-ciri state itu biasanya menggunakan kata useState. Dan kondisinya defaultnya itu dia berupa string kosong seperti ini. Yang berarti sekarang nilai gaji di sini adalah kosong. Sedangkan set gaji ini merupakan sebuah fungsi yang akan membantu menampung sebuah nilai di sini. Jadi nilai yang kita masukin pada kolom input akan diproses oleh fungsi set gaji. Nah, dari set gaji ini, dialah yang akan memberi nilai pada variabel gaji. Sehingga gaji yang tadinya bernilai kosong akan menjadi bernilai sesuai dengan inputan yang diberikan. Contoh lain dari state ada pada 3 baris ini, di mana defaultnya itu state itu berupa kosong, belum ada nilainya. Nah, cara kita mendapatkan nilainya itu dengan menggunakan fungsi ini. Dari set nama bunga, set kategori bunga, dan set deskripsi bunga. Dari fungsi tersebut, dia akan menampung sebuah nilai dari target inputan kita. Nah, agar lebih rapi, saya membuat variabel aja seperti ini, yaitu handle change nama, handle change kategori, dan handle change deskripsi. Saya masukin ke masing-masing perubahan on change-nya. Maka ketika kita menginputkan sesuatu, akan langsung ditampung oleh handle change nama. Sehingga variabel yang ada di sini tidak bernilai default atau sudah berisi nilainya. Oke, kita masuk ke segmen keempat, yaitu
reusable component. Dimana reusable component itu kita bisa menggunakan komponen secara berkali-kali, berulang-ulang, tanpa adanya redundansi dari kode. Di sini saya sudah menerapkan komponen dari hasil gaji, info pajak, dan input field. Input field di sini yang saya masukkan di sini sebagai input field, info pajak, dan hasil gaji pada file hitung gaji form. Dimana pada setiap komponen ini saya memberikan propertiesnya berupa seperti berikut: gaji dan total gaji. Di info pajak ada label dan persen. Di input field ada label, type, placeholder, dan on change. Jadi kita tinggal mengubahnya dari halaman hitung gaji form ini. Tidak usah mengubahnya dari komponen, karena komponen ini pasti akan dipakai berulang-ulang kali. Contoh lainnya itu seperti ini juga, ada tambah produk, dimana saya juga membuat komponen button, input form, kategori, dan ada validasi. Oke, pada konsep conditional rendering, sebelumnya saya jelaskan dulu. Conditional rendering itu merupakan suatu kondisi di mana dia akan merender suatu komponen tertentu jika komponen tersebut berhasil memenuhi syarat atau kondisi-kondisi tertentu. Contohnya pada hitung gaji form ini. Pada komponen hasil gaji, dia itu akan menampilkan komponen ini jika gajinya itu tidak bernilai atau gajinya lebih kecil dari 0 atau negatif. Maka dia akan merender tampilan seperti ini. Tapi kalau gajinya itu dia ada nilainya dan atau gaji tersebut bernilai positif, maka dia akan merender baris yang ini. Contoh lainnya pada tambah produk ini, dimana saya menyerahkannya pada komponen validasi. Validasi ini ketika kita menerima sebuah inputan yang nilainya kosong atau yang inputannya itu bernilai angka, maka validasi ini akan merender kode, baris kode di sini, dimana dia akan meminta kita untuk mengisi kolom tersebut dengan benar. Kita lihat di sini pada inputannya, jika dia bernilai kosong, maka dia akan merender seperti ini. Atau negatif, dia juga bernilai seperti ini tampilan rendernya. Tapi coba kita masukin angka yang positif, maka tampilan rendernya pun berubah menjadi seperti ini. Bisa dilihat di sini, pada saat kita tidak mengisi kolom tersebut atau kita mengisi kolom tersebut dengan angka, maka kolom render validasinya akan tetap seperti ini, menampilkan pesan bahwa kolom ini harus diisi dengan huruf dan tidak boleh menggunakan angka. Coba kita isi kolom ini. Nah, maka tampilan rendernya pun sudah tidak ada, validasinya pun tidak muncul lagi untuk pesan validasinya. Nah, di sini juga saya membuat, jika kita tidak mengisi ketiga kolom ini, maka button tambah ini kita tidak bisa menekannya. Tapi jika kita sudah mengisi kolom tersebut dengan benar,
maka baterai ini sudah bisa kita klik. Sekian video dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih bagi kamu yang sudah menonton video ini.